Hari ini kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas di kawasan Jakarta Utara. Salah satunya ini di Jalan Yos Sudarso maupun di Jalan Tol Akses Tanjung Priok. Akibat kemacetan ini sejumlah kendaraan termasuk juga ambulans yang sedang membawa pasien terjebak hingga berjam-jam. Berdasarkan pantauan di lokasi, kemacetan parah ini membuat aktivitas warga terganggu. Salah satu wilayah yang paling terdampak dari kemacetan ini yaitu di kawasan Kelapa Gading. Sejumlah petugas baik polisi maupun dishub terus berupaya untuk mengurai kemacetan. Pengguna angkutan umum pun banyak yang lebih memilih untuk berjalan kaki. Tak hanya itu, mobil ambulans yang sedang membawa pasien ikut terjebak macet hingga lebih dari 2 jam. Kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di area pelabuhan. Kemacetan terjadi sejak dini hari tadi, namun impasnya mulai terjadi pada pagi hingga sore tadi. Untuk menghindari kemacetan, banyak pengendara yang mengambil jalur alternatif. Kurang lebih 2 jam, kita emergensi nggak gerak, kita bawa pasien mau ke rumah sakit Puri. Ya pasien untung ada oksigen, kita kasih oksigen. Betul, dari tol dari arah selatan ke utara itu padat merayap, sedangkan arah sebaliknya lengang. Kapan terjadi kemacetan ini, Pak? Sebenarnya kemacetan ini sejak semalam, tapi dampak imbas sesungguhnya itu tadi sekitar jam 7, jam 8 pagi. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Tol Sediat Muara, Jakarta, di mana kemacetan ini berlangsung sejak dini hari tadi hingga malam hari ini. Tak hanya di ruas tol, kemacetan juga menjalar ke jalur arteri di sekitar Tanjung Priok. Kemacetan ini terjadi akibat padatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan lalu lintas barang yang bertepatan pada momen selesainya masa arus mudik lebaran dan perayaan Paskah. PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok memastikan tidak ada hambatan maupun error sistem dalam aktivitas bongkar muat. Volume bongkar muat yang tinggi ini menjadi satu-satunya penyebab kemacetan ini. Data PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok menyebut sebanyak 4.000 truk masuk ke dalam terminal sejak dini hari tadi. Terkait dengan sistem di Denpas dan dipastikan tidak ada error sistem, namun ini semata-mata memang terjadi peningkatan volume yang cukup luar biasa pasca Lebaran dan besok menjelang libur panjang, sehingga kan orang berbondong-bondong melakukan disiplin atau delivery. Kemudian kami juga mohon maaf ya atas ketidaknyamanan mungkin pada para pengguna jasa pelabuhan ataupun pengguna jalan ya di seputaran Tanjung Priok karena ini berimbas ke kemacetan di area. Menyikapi kemacetan panjang di ruas tol Sediatmo, pihak Jasa Marga melakukan pengalihan jalan. Pengalihan dilakukan bagi pengguna jalan yang menggunakan jalur bawah jalan tol Sediatmo, tepatnya di kilometer 28 arah Jakarta. Pengguna jalan juga dapat memanfaatkan alternatif lain melalui ruas tol Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran, atau jaringan jalan tol Jor 2 melalui akses masuk di kilometer 32 plus 800. Jasa Marga bersama kepolisian terus melakukan pemantauan di lapangan dan melakukan pengaturan lalu lintas yang dibutuhkan dengan melakukan pengalihan situasional atas diskresi kepolisian untuk pengguna jalan yang menuju ke arah Jakarta diarahkan untuk melalui jalur atas di Jalan Tol Sediatmo dan masuk menuju ruas tol Jor 1 melalui Jalan Tol Lingkar Barat. Pengguna jalan juga diimbau dapat menggunakan atau memanfaatkan Jalan Tol Jor 2 melalui Jalan Tol Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran untuk dapat menghindari kepadatan di Jalan Tol Sediatmo dan dalam. Tak hanya Jasa Marga, pihak polisian juga turut ambil peran dalam menangani kemacetan ini. Jajaran Polres Pelabuhan menyebut telah melakukan upaya optimal untuk mengurai kemacetan ini. Sudah menyiapkan area-area penampungan truk yang mengantre untuk bongkar muat hingga wilayah Ancol, Jakarta Utara. Dengan adanya
kegiatan bongkar muat yang sangat meriah hari ini di NPCT 1, kami bekerjasama dengan security, PPSO, seluruh personil pelabuhan melakukan rekayasa lalu lintas. Jadi beberapa yang tadi sudah Pak KSOP maupun Pak JF sampaikan, yang mau masuk ke NPCT 1, kita tampung melalui buffer area Inggom dari Ancol menuju ke NPCT 1. Jadi ada beberapa titik-titik buffer area yang sudah kami pergunakan untuk menampung truk-truk trailer yang akan mengantri ke NPCT 1. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Tol Sediatmo, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 Zulfakar dan juru kamera Dava Sidki. Selamat malam Zulfakar. Zulfakar, apakah kemacetan panjang di sana ini masih berlangsung hingga malam hari ini, Zul? Ya baik Nisrina dan pemirsa Berita 1, nampak kemacetan parah atau kemacetan total yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju ke Pelabuhan Tanjung Priuk masih terjadi hingga malam hari ini. Bahkan Nisrina dan pemirsa dapat kami gambarkan kepada Anda, juru kamera Dava Sidki akan memperlihatkan secara langsung visual terkini di ruas Jalan Yosudarso menuju ke arah Tanjung Priuk. Sejumlah kendaraan baik dari kendaraan pribadi lalu juga truk kontainer atau kendaraan bertonase berat ini terpaksa berhenti atau tidak dapat melaju sama sekali di ruas jalan ini. Ada 3 lajur di ruas Jalan Yosudarso ini memang telah dipadati oleh kendaraan yang ada di sini, Nisrina dan juga pemirsa Berita 1. Kami juga ikut mengalami kemacetan di sini. Tadi kami ketika di Yosudarso ini sekitar sudah 3 jam lebih di Jalan Yosudarso, dan memang diketahui bahwa salah satu penyebab akibat dari kemacetan ini yakni adanya kepadatan yang sangat luar biasa yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priuk, yakni akibat dari banyaknya muatan ataupun truk-truk kontainer yang hendak masuk ke pelabuhan untuk melakukan bongkar muat. Kita akan coba menanyakan ke salah satu pengendara yang sudah terjebak di sini. Kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya dia sudah berapa lama di sini dan apa sebenarnya yang dirasakan. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Victor. Bapak Victor sendiri sebenarnya tujuannya dari arah mana mau kemana, Pak Victor? Dari Pasar Baru mau tujuan ke Arta Gading, mau Arta Gading. Berarti ini mau lurus ke depan lalu memutar arah ya, Pak? Terbalik di daerah Pasar Ular. Terkait dengan lamanya tadi Bapak Victor sendiri sudah berapa lama di sini, Pak? Tadi saya pas titik di sini tuh jam 7:30 malam, sampai sekarang nggak bergerak. Untuk kemacetan seperti ini sendiri, ini merupakan hal yang lumrah begitu terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk atau bagaimana yang Bapak ketahui, Pak? Pengalaman saya sudah sering lewat sini, ini yang paling parah ini. Biasanya kalaupun macet bergerak, ini sama sekali tidak bergerak. Oke, berarti ini kemacetan yang paling parah yang Pak Victor rasakan ketika hendak melalui Jalan Yosudarso menuju ke Tanjung Priuk. Terkait dengan jalur-jalur alternatif sendiri, Pak Victor sendiri mengetahui tidak? Ini udah mentok. Kalau alternatif lurus sudah ke masuk tol lagi arah Ancol, nggak ada lagi jalan alternatif daerah sini, nggak ada lagi. Oke Pak Victor, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita berharap kemacetan segera terurai. Ya, Nisrina dan pemirsa Berita 1, tadilah salah satu pengakuan dari pengendara yang sudah terjebak berjam-jam di kawasan sini. Kami juga dapat menggambarkan kepada Anda Nisrina dan Berita 1, selain mobil-mobil pribadi, ada juga banyak mobil kontainer yang memang hendak menuju ke Tanjung Priuk. Seperti yang ada di sebelah kiri saya, ini adalah mobil kontainer Evergreen, dan juga di sebelah kanan saya juga merupakan mobil kontainer yang memang kami lihat jumlahnya sangat begitu banyak. Informasi yang kami terima, penyebab dari terjadinya kemacetan ini adanya sebanyak 4.000 lebih kendaraan kontainer yang hendak melaju ke kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk. Hal inilah yang menyebabkan kemacetan parah terjadi. Kemacetan total terjadi berjam-jam, dan informasinya memang telah terjadi sejak dini hari tadi Nisrina hingga malam hari ini. Kemacetan masih belum dapat terurai di kawasan Yosudarso yang menuju ke arah Tanjung Priuk. Nisrina.
Zulfikar, lantas langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun jasa marga untuk mengurai kemacetan total yang terjadi di sana? Baik Nisrina, terkait dengan langkah-langkah strategi sendiri yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, kami mendapatkan informasi seperti rekayasa arus lalu lintas, kontraflow juga telah diberlakukan, dan sistem untuk traffic light begitu ya diatur sendiri oleh petugas agar alur ataupun kendaraan yang hendak menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok ini akan lebih terurai begitu. Nampaknya kami mengetahui bahwa di depan sana di perempatan Yosudarso juga telah ada sejumlah petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan dari Jakarta Utara telah berjaga untuk mengurai dan telah menurunkan sejumlah personil untuk mengurai kemacetan parah yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok. Nisrina. Kita harapkan kemacetan yang terjadi ini bisa segera terurai ya, Zulfikar. Terima kasih atas laporan Anda dan juru kamera Dava Sidki. Selamat malam dan selamat kembali bertugas.